Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan bahwa untuk Natal dan juga Tahun Baru tidak diberlakukan PPKM level 3. Walaupun demikian, pihak kepolisian tetap menetapkan adanya operasi lilin. Tidak hanya untuk mengamankan selama ibadah Natal dan juga perayaan Tahun Baru, namun juga untuk mengamankan mobilitas warga. Seperti apa implementasinya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan jelang operasi lilin dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan. Selamat siang Pak Yusef. Selamat siang Mbak. Oke, Ya. ya siap. Pak, untuk operasi lilin tahun 2021, ini bagaimana untuk implementasinya Pak untuk tahun ini? Terima kasih atas kesempatan saya Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, terkait hal kesiapan daripada pengamanan Natal 2021 dan tahun peralihan tahun 2022 di Kota Surabaya. Kita bersama Forkopimda dan didukung oleh semua pihak, baik itu dari tokoh agama, tokoh pemuda maupun dari para dewan gereja, telah melaksanakan upaya rapat koordinasi. Rapat koordinasi dengan maksud untuk mempersiapkan bahwa pengamanan di Kota Surabaya pada saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan baik, aman dan sehat. Yang sudah pasti dengan harapan lebih baik dari tahun sebelumnya. Juga masyarakat umat Kristiani dapat melaksanakan beribadah kebaktian maupun perayaannya dengan hikmat dan aman dan nyaman. Adapun untuk kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun 2021 dan peralihan tahun 2002 ini sudah pasti dipengaruhi oleh perubahan di era pandemi COVID-19. Kota Surabaya yang saat ini masuk di level 1 yang akan mentaati ketentuan Inmendagri 67 yang saat ini telah diterbitkan. Begitu juga Inmendagri 66. Sehingga akan kami sinkronisasi antara ketentuan yang berlaku di Inmendagri dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan maupun pelaksanaan kebaktian pada saat Natal. Begitu juga dinamika sosial masyarakat pada saat pelaksanaannya. Ya. Untuk fokus dari operasi lilin tahun 2021 ini berarti apa Pak? Untuk pengamanan ibadah atau seperti apa Pak untuk implementasinya? Untuk fokus daripada Nataru ataupun Natal Tahun Baru yang di Kota Surabaya, sudah pasti kami fokuskan kepada pelaksanaan kegiatan ibadah. Ibadah khususnya di gereja yang kita ketahui kurang lebih 770 gereja yang ada di Kota Surabaya. Namun tidak semua melaksanakan. Ada 37 gereja besar yang akan melaksanakan dan kemudian ada kurang lebih 106 gereja yang akan melaksanakan dalam arti keseluruhan. Kegiatan daripada kegiatan pengamanan kebaktian pada tempat ibadah menjadi konsentrasi utama. Di mana kita telah melakukan rakor, tadi saya sampaikan berkali-kali, bahkan hari ini pun kita melaksanakan, dihadiri oleh Bapak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi, maupun dari Korem, dan dari Kasatgas Densus 88 AT, Kombes Iwan Kristianto, bahkan dari MUI dan Bamak. Dan kita coba menyepakati menentukan pola yang paling tepat pengamanan pada tanggal 24 dan 25 pada saat masyarakat umat Kristiani melaksanakan kebaktian. Yang pertama, pola yang kita laksanakan, satu, perkuatan pengamanan, kita di angka 2.000 personil untuk kepolisian, baik dari Polrestabes Surabaya maupun perbantuan dari Polda. Ditambah TNI 100 personil, serta dari Pemkot. Ditambah dengan Ormas dalam hal ini Banser serta Pemuda Muhammadiyah yang akan turut membantu prosesi pengamanan tempat-tempat ibadah.
Di tempat ibadah itu sendiri, seperti yang telah kita laksanakan simulasi beberapa 1 bulan terakhir Ya. di gereja Perawan Santa Maria, bahwa untuk pelaksanaan untuk para jamaat yang hadir di gereja itu adalah jamaat yang sudah disepakati akan hadir sesuai dengan undangan dari Dewan Gereja. Dan kemudian sudah pasti yang sudah memiliki sertifikasi terutama vaksinasi. Kemudian juga akan ditentukan nama-nama dan tempat duduk sesuai yang telah ditentukan oleh Dewan Gereja. Ya. Kemudian masuk ke dalam lingkungan gereja itu sendiri, seperti di gereja Santa Maria itu sendiri, sudah ada kebetulan fasilitas klinik untuk mengantisipasi berbagai hal yang kita tidak inginkan pada era pandemi COVID ini. Dan kemudian sekdor untuk masuk ke tempat ibadah itu kebetulan juga sudah dipersiapkan, dan kemudian pola PAM kami akan kami renggangkan tidak lebih jauh, tapi di sekitar gereja, tidak melekat di gereja, sehingga kehidmatan daripada masyarakat Kristiani dalam pelaksanaan ibadah tetap terjaga. Namun pengamanan kami juga tetap secara ketat kita laksanakan, namun juga menjaga kenyamanan situasi dan suasana. Sehingga pelaksanaannya mungkin akan lebih baik dari tahun ke tahun untuk mengantisipasi berbagai ancaman, baik ancaman dari COVID-19 maupun ancaman yang mengganggu pelaksanaan ibadah itu sendiri. Ya. Jadi memang untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman, termasuk juga sehat begitu ya Pak, untuk nantinya bagi umat Kristiani yang menjalankan ibadah Natal. Berarti ini mulai tanggal berapa Pak untuk operasi lilin itu sendiri Pak? Operasi lilin yang telah ditetapkan di jajaran Polda Jatim sesuai surat telegram Bapak Kapolda Jatim, Bapak Irjen Niko Afinta, mulai akan dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Januari, sehingga tercatat 10 hari pelaksanaan operasi. Oke, Pak Yosef tadi menyebutkan bahwa untuk antisipasi adanya gangguan Kamtipmas juga, lalu juga ada gangguan keamanan sendiri, seperti apa potensinya yang ada di Surabaya? Apakah ini disinyalir adakah ancaman begitu Pak? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan jelang operasi lilin, masih bersama Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan selaku Kapolrestabes Surabaya. Pak, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk operasi lilin ini dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 2 Januari 2021. Adakah ini potensi ancaman yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan juga pihak kepolisian sendiri untuk terutama jelang Natal ini Pak? Apa Pak untuk ancaman dan juga potensi? Terima kasih Bapak, bahwa kita ketahui bersama untuk kota Surabaya saat ini relatif kondusif di era pandemi yang saat ini kita tangani bersama. Baik pelaksanaan vaksinasi yang sudah tercapai 100%, baik dosis 1 dan dosis 2 menjelang. Kemudian juga penanganan COVID-nya pun sangat strategis. Nampak daripada dinamika ekonomi yang saat ini cukup pesat dan tinggi, kita lihat bahwa penambahan jumlah masyarakat sangat nampak di pagi hari sampai dengan malam. Artinya dinamika ini yang kita jaga, begitu juga pada saat Natal dan Tahun Baru. Sehingga kami didukung oleh perbantuan kekuatan TNI maupun pemerintah kota akan mengoptimalkan pengamanan Natal Tahun Baru semaksimal mungkin yang sinkron sesuai dengan Inmendagri baik 66 maupun 67. Artinya ketentuan itu kita laksanakan baik di tempat ibadah, tempat ruang publik seperti mal maupun wisata. Artinya bahwa pada saat Natal tadi saya sampaikan ada perayaan pada tanggal 24 maupun 25 itu menjadi konsentrasi utama. Kemudian untuk sistem pengamanan tadi saya sampaikan, kuat pengamanannya juga demikian, yang nanti kita perhatian kembali
pada tahun barunya. Ancaman, kita mempunyai pernah terjadi ancaman ataupun aksi teror 2018. Ini menjadi salah satu catatan yang menjadi penentu pola pengamanan yang akan kita laksanakan. Artinya perketatan, penguatan, tadi sampaikan bahwa yang hadir di gereja itu adalah undangan dan jelas tempat duduknya, identitasnya. Itu yang pertama. Kedua, juga untuk masuk ke lingkungan gereja pun kami akan tadi sampaikan tentangkan ancaman aksi teror tetap menjadi antisipasi kami. Begitu juga terkait dengan sekat kota, kami akan tetap melaksanakan secara persuasif. Himbauan-himbauan sudah kami sampaikan, terutama kepada seluruh tokoh sentral, masyarakat, politik maupun media, serta pihak-pihak untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Dan ancaman yang lainnya adalah ancaman COVID-19, artinya pembatasan kerumunan juga akan kita himbau kepada masyarakat pada saat Tahun Baru. Pemkot akan menghimbau dan juga menganjurkan kecamatan-kecamatan untuk melaksanakan kegiatan di masing kecamatan sehingga tidak terjadi konsentrasi massa di satu titik di pusat kota ataupun titik lain. Izin keramaian pada Natal sampai dengan Tahun Baru, kami dari pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Ya, dan artinya membatasi sehingga semua konsentrasi pelaksanaan ibadah Natal maupun perayaan Natal Tahun Baru dengan budaya baru di era pandemi ini. Lagi 66 juga mengamanahkan terkait beberapa tempat yang hanya diberlakukan sampai pukul 22 sehingga masyarakat, insya Allah Kota Surabaya sangat taat terhadap ketentuan yang ada, dan kalaupun ada yang sifatnya terjadinya pelanggaran, mulai setiap hari kita melakukan penertiban. Oke, Pak, kita breakdown satu-satu. Berarti untuk gereja sendiri ini karena masih PPKM level 1 atau sudah PPKM level 1 sehingga yang boleh masuk ke gereja tersebut adalah sekitar 50% saja orang di situ dan sudah terdaftar. Berarti untuk pihak keamanan sendiri memang yang masuk daftar yang boleh masuk gereja. Untuk pengamanan gereja, berapa personil yang dikerahkan oleh Polrestabes Surabaya sendiri saat Natal, terutama Natal ini, Pak? Tadi saya sampaikan untuk pengamanan yang akan kita libatkan total di angka 2.150 personil untuk pengamanan di tanggal 24 maupun tanggal 25. Baik 24 yang tadi sampaikan ada 49 gereja dan 70 gereja di 25 dengan jumlah kegiatan terhitung mulai tanggal jam 4.30 sampai dengan pukul 9 malam. Jadi dari pagi hingga Sampai malam hari, Polrestabes Surabaya atau pihak kepolisian sendiri ini selalu standby dan berkeliling begitu ya untuk mengamankan Kota Surabaya. Pak, ini selain Natal atau juga gereja yang harus diamankan adalah pusat keramaian karena ini selain ancaman adanya gangguan keamanan dan juga teroris, tapi juga COVID-19 ini juga masih di depan mata begitu, belum hilang. Tapi kita harus antisipasi adanya penyebaran COVID-19. Seperti apa Pak untuk operasi lilin ini? Apakah juga akan menyasar terhadap tempat kerumunan atau juga mobilitas warga ini akan dibatasi begitu Pak? Pembatasan mobilisasi pergerakan itu sudah kami himbau, bahkan dalam semangat Natal Tahun Baru ini salah satu yang diamanahkan adalah pembatasan untuk pergerakan lintas wilayah. Itu himbauan daripada pemerintah. Dan kemudian untuk terkait dengan di tempat keramaian juga, saya kira ketentuan sudah kita sepakati dan pahami, baik dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, itu agar betul-betul diterapkan. Protokol kesehatan terutama penggunaan masker, ya kan, dan juga 5M yang sudah kita paham semua. Saya kira masyarakat Kota Surabaya sudah biasa melaksanakan, dan kami dari pemerintah kota dan kepolisian TNI setiap hari melaksanakan operasi justisi, baik penertiban, pemantauan daripada ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Baik itu dalam konteks untuk penggunaan masker, kita berikan masker-masker maupun untuk COVID Hunter, artinya memberikan pelayanan
vaksinasi terhadap masyarakat yang belum divaksin ataupun yang belum tervaksin di dosis 2 maupun 1. Dan ini setiap hari kita laksanakan. Dan untuk tempat-tempat keramaian itu kita akan perkuat tambah di saat Natal Tahun Baru untuk mungkin random atau sampling daripada swab antigen. Itu akan kita perketat dan perbanyak. Karena kita untuk antisipasi yang terbaik untuk masyarakat Surabaya. Ya. Oke, saat libur, tidak ada libur ya Pak sebenarnya, tapi bagaimana jika ada masyarakat yang cuti atau juga ingin keluar kota, bahkan masuk ke kota Surabaya, ini diperkirakan berapa persen yang akan masuk terutama di kota Surabaya, dan bagaimana untuk penjagaan di perbatasan wilayah kota Surabaya ini agar tidak membeludak begitu yang ada di dalam kota. Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan jelang operasi lilin, masih bersama Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan. Pak, ini untuk berapa persen kira-kira yang masyarakat saat Natal dan juga Tahun Baru yang masuk ke kota Surabaya atau juga yang keluar ke di kota Surabaya atau juga daerah penyangga lainnya? Ini antisipasinya seperti apa dan berapa persen Pak untuk jumlahnya? Kota Surabaya yang saat ini dinamika sosialnya hampir nampak pulih di tengah pandemi COVID, sehingga Bapak Wali Kota pun menyepakati bahwa jumlah penambahan setiap harinya penduduk masuk kota Surabaya itu hampir juta, artinya 3 juta, artinya dari aglomerasi maupun luar aglomerasi. Ya. Ditambah jumlah penduduk kita yang total 3,2 juta. Dinamika sosial ini menjadi catatan Polda Jatim. Bapak Kapolda tadi Irjen Niko Afinta telah memerintahkan dan mengarahkan pada saat Natal dan Tahun Baru bahwa kita pihak kepolisian untuk memastikan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk masyarakatnya dapat bijak untuk menahan diri sehingga dapat melaksanakan kegiatan di wilayahnya masing-masing. Ya. Gitu loh, jadi terkonsentrasi. Bahkan harapan kami juga pada malam Natal Tahun Baru ini, salah satu kebijakan Bapak Kapolda, selain berpesan tentang ancaman gelombang 4 Omikron tentang virus varian baru, yang saat ini menjadi perhatian, jangan dianggap sepele. Ya kan? Artinya masyarakat Surabaya harus mencatat hal tersebut. Bahkan Bapak Kapolda menyampaikan harapannya kerjasama semua pihak, para tokoh, para umat untuk dapat pandai menahan diri secara bijak pada saat proses Natal dan Tahun Baru. Sehingga betul-betul mendukung umat Kristiani yang sedang melaksanakan ibadah dan potensi terjadinya transmisi seperti pada tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi, dan kemudian juga kita dapat monitoring pembatasan terhadap potensi ancaman, khususnya aksi teror. Dan Pak Kapolda juga menyampaikan berharap bahwa acara di televisi acaranya ya bagus-bagus sehingga masyarakat dapat terhibur pada saat malam Tahun Baru. Oke, sehingga tidak perlu keluar rumah begitu ya Pak, untuk dari satu tempat ke tempat lainnya. Pak, apabila kita melihat data sendiri, ini untuk kasus COVID-19 di kota Surabaya ini masih stabil ya Pak, tidak terjadi peningkatan, walaupun ada peningkatan, sedikit peningkatan walaupun signifikan. Namun menurut data di lapangan sendiri bagaimana Pak untuk COVID Hunter sendiri yang men-swab secara acak bagi warga di kota Surabaya, apakah juga ada peningkatan kasus Pak kalau di lapangan untuk COVID Hunter-nya sendiri Pak? Untuk peningkatan daripada kasus, kota Surabaya relatif stabil menurun. Ya kan, beberapa saat 2-3 hari yang lalu itu di angka 7-8 penambahan konfirmasi positif. Namun berbanding lurus juga dengan angka kesembuhan. Sehingga untuk kasus positif setiap hari di angka 7 sampai dengan 8. Namun sempat ada catatan penting 2 hari lalu di mana ada 1 yang meninggal. Ya. Artinya ini adalah
perhatian kita bersama bahwa COVID-19 betul masih ada. Nah ini juga agar menjadi perhatian kita bahwa kita semua belum divaksin, khususnya untuk usia 11 tahun ke bawah. Ya. Ini menjadi perhatian kita semua daripada masyarakat Kota Surabaya. Nah untuk COVID Hunter maupun swab antigen secara acak di ruang-ruang publik ini merupakan langkah efektif dan terbukti untuk Kota Surabaya telah mencapai prestasi sebagai pelaksana testing dengan angka pencapaian 1000%, tertinggi se-Indonesia. Dan bahkan kemarin Bapak Eri Cahyadi selaku Wali Kota, saya dampingi juga, telah mendapat penghargaan sebagai salah satu kepala daerah tingkat wali kota yang dinilai berhasil menangani COVID-19. Ya. Dan ini berkat dukungan semua pihak. Ya. Kita tidak main-main untuk melaksanakan operasi justisi, baik tracing, testing maupun treatment. Berarti itu masih dilakukan dan terus dilakukan apalagi jelang ya, tahun baru dan sangat juga Natal intens, begitu ya? sangat intens, dan Natal tahun baru akan kita tingkatkan. Oke, Pak, bagaimana dengan penyekatan sendiri, Pak? Apakah nantinya akan ada penyekatan yang dilakukan dalam operasi lilin ini, Pak? Penyekatan tadi akan kita sesuaikan dengan Inmendagri, ya kan? Ya. Ataupun level yang berlaku, baik di Inmendagri 66 maupun 67. Maka untuk sekat kota, kami akan perketat, bukan berarti melakukan penutupan. Artinya dengan himbauan preemptif dan preventif, mohon dukungan dari semua pihak, khususnya media, sehingga masyarakat disarankan tidak masuk Kota Surabaya, karena kita pun akan melakukan upaya-upaya pengontrolan sehingga tidak terjadi penumpukan, kerumunan yang berlebihan. Berarti tidak ada penyekatan, tapi untuk pengontrolan saja. Apalagi ada apabila ada keramaian, maka harus diurai begitu ya Pak. Berarti tidak ada penyekatan ini. Oke, Pak, untuk izin keramaian tadi tidak diperbolehkan atau tidak dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya sendiri, berarti tidak boleh diselenggarakan adanya keramaian. Apabila ada warga dan juga pihak-pihak tertentu yang melanggar, apa konsekuensinya ini Pak? Konsekuensi terhadap yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sudah pasti kami mentaati untuk melakukan penertiban ya. Bahkan beberapa tempat yang melakukan pelanggaran, bahkan terjadi permasalahan, kami tegas melaksanakan karena dampaknya sangat tidak baik, baik untuk kesehatan dan keamanan. Ya, sanksinya apa Pak? Ada yang dilakukan penertiban daripada penarikan izinnya, bahkan ada juga yang penutupan sementara daripada ruangnya, juga bahkan ada yang didenda atas perbuatan yang dilakukan. Oke, baik Pak, terakhir harapan ke depan untuk masyarakat atau himbauan saat jelang Natal dan juga Tahun Baru, singkat saja Pak Yusef. Ya. Himbauan ataupun harapan kami sebagai Kapolrestabes Surabaya mewakili Forkopimda Kota Surabaya, kami mohon doa dukungan dan dari masyarakat Kota Surabaya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mendukung proses kelancaran keamanan kesehatan Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan selaku Kapolrestabes Surabaya untuk membahas terkait dengan jelang operasi lilin di tahun 2021. Semoga aman dan juga kondusif di Kota Surabaya. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.